tahu, Lesti berhasil menjadi pedangdut sukses di usia muda. Lesti Kejora menjadi salah satu diva dangdut di Indonesia yang sukses atas karirnya. Kemampuannya dalam bernyanyi dangdut memang tak perlu diragukan lagi. Setelah dinobatkan sebagai pedangdut terbaik di Dangdut Akademi musim pertama, karir Lesti pun semakin melejit sampai sukses seperti sekarang ini. Kendati begitu, Lesti melewatkan berbagai rintangan untuk meraih mimpinya sebagai penyanyi dangdut. Berikut ini adalah perjalanan karir Lesti, seorang anak yang lahir dari pasangan sederhana yang kini bertransformasi menjadi seorang bintang. Lesti lahir di Cianjur 5 Agustus 1999 dari ayah bernama Endang Mulyana dan ibu Sukartini. Lesti merupakan anak perempuan satu-satunya dan anak kedua dari 3 bersaudara. Jika dibandingkan dengan saat ini, kehidupannya dulu bisa dibilang sangat terbalik. Dari beberapa sumber diketahui bahwa keluarga Lesti di kampung adalah seorang penjual mie ayam dengan rumah yang sederhana dengan dinding dari anyaman bambu. Menjadi seorang penyanyi, rupanya sudah menjadi jalan hidup Lesti. Sejak usia 4 tahun, Lesti memang sudah mulai belajar menyanyi lagu-lagu tradisional Sunda. Meski tak tahu bakat tersebut diturunkan dari siapa, menyanyi menjadi salah satu kegiatan Lesti sehari-hari. Dan pada usia 8 tahun, tepatnya saat kelas 2 SD, pelantun tembang Kejora ini pun memulai karir bernyanyi sebagai penyanyi orkes dari panggung ke panggung, kampung ke kampung. Menginjak usia 14 tahun, Lesti yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMP berusaha mengubah nasibnya dengan mengikuti audisi Dangdut Akademi di Bandung tahun 2014. Meskipun pada saat itu Lesti mengaku banyak orang yang mencemooh dan menghujatnya karena keterbatasan yang dia miliki. Bahkan pada saat mengikuti audisi, Lesti Kejora menyewa baju dengan harga 50.000 karena dia tidak memiliki baju yang bagus saat itu. Lesti, ya. Kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP? Masih cibi-cibi. Kamu cibi-cibi sekali ya. Bajunya cantik, kayak orangnya cantik. Saat itu sebetulnya orang tua Lesti pun ragu untuk merestui anaknya mengikuti audisi karena masih kecil dan masih bersekolah. Namun semangat Lesti yang tidak pernah putus membuatnya meyakinkan orang tuanya untuk ikut demi meraih impiannya sebagai seorang penyanyi. Akhirnya, kemampuan bernyanyi pun berhasil membuatnya lolos audisi dan mendapat golden ticket untuk langsung mengikuti nominasi di studio Indosiar. Kendati begitu, baik Lesti maupun kedua orang tuanya sama sekali tidak berharap muluk-muluk. Bisa lolos dan tampil di panggung besar bagi mereka sudah lebih dari cukup dan luar biasa. Kemampuan Lesti dalam menyanyikan dangdut klasik memang patut diacungi jempol. Suara, pelafalan, cengkok, intonasi, bahkan emosi yang ia tunjukkan saat menyanyi membuat para juri mengakui kemampuan gadis 14 tahun ini. Setelah melalui babak penyisihan di panggung D Academy, akhirnya Lesti bisa berhasil sampai ke final dan harus berhadapan dengan Nur Ati asal Selayar yang juga kandidat kuat sebagai juara. Karena kemampuan dan kualitasnya, Lesti akhirnya dinobatkan menjadi juara 1 di D Academy pertama. Berhasil menjadi juara, Lesti bisa membawa pulang hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah dan 1 unit mobil. Menjadi juara di D Academy tak hanya uang dan mobil yang jadi miliknya, tapi Lesti juga mendapat kontrak dengan Trinity Optima Production yang sampai saat ini masih menaungi dirinya. Tak hanya itu, Lesti juga berhak atas lagu Kejora ciptaan dari Nurbayan. Sukses dengan Kejora, Lesti kemudian mencoba peruntungan kembali dengan merilis 2 lagu di tahun 2016, yaitu Japin Melayu dan Egois. 2 lagu ini pun semakin sukses dan membuat namanya bersanding dengan para pedangdut top tanah air. Kemampuannya dalam mendalami emosi lagu rupanya dilirik oleh beberapa rumah produksi dan hasilnya Lesti pun berhasil mendapat peran utama di beberapa judul mini series seperti Kejora, Merpati Tak Pernah Galau, dan Kejora 2. Tak hanya mini series, Lesti juga tampil di beberapa judul FTV sebagai pemeran utama serta bermain di sebuah sinetron. Sukses menjadi pedangdut muda, Lesti kemudian merenovasi gubuk kecilnya tempat dibesarkannya, namun tak menghilangkan gerobak mie ayam di rumahnya.
Kemudian ia juga membeli rumah di kawasan Tangerang sebagai tempat tinggalnya selama berkarir di Jakarta. Di tahun 2019, Lesti memutuskan untuk berhijab. Keputusannya ini pun banyak menuai pertentangan. Namun, bagi Lesti sendiri, ia sangat percaya bahwa rezeki dan sukses tidak bergantung dengan ia berhijab atau tidak. Dan benar saja, ia pun semakin sukses dan melambung. Sukses menjadi seorang pedangdut, kemampuan Lesti kembali diuji. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia yang duduk di kursi juri. Ya, Lesti ditunjuk sebagai salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan sebagai juri, kemampuan Lesti pun tak kalah dengan juri-juri yang lain yang lebih senior dari dirinya. Sejak memulai karir di dunia hiburan pada tahun 2014 sampai saat ini, Lesti setidaknya sudah mendapat 9 penghargaan. Di tahun pertama berkarirnya, Lesti sudah langsung menyabet 2 penghargaan. Satu dari SCTV Music Awards dari kategori lagu dangdut paling ngetop, dan satu lagi dari Indonesian Dangdut Awards sebagai pendatang baru wanita terpopuler. Dan sampai tahun 2020, Lesti sudah berhasil membawa pulang penghargaan yang lainnya. Akhirnya, segala pencapaian dan kesuksesannya mempertemukan Lesti dengan Rizky Bilar, dan keduanya pun memutuskan untuk menikah pada 2021 lalu. Bagi IPM, selain bakatnya, yang menarik adalah banyak orang menyukai Lesti karena personalitinya yang sangat baik dan ramah pada semua orang. Segala prestasi dan pencapaiannya saat ini tidak merubah cara bicara dan bersikap. Selain itu, dengan usianya yang masih muda, Lesti masih bisa terus berkembang dan diprediksi ia akan menjadi seorang diva dangdut di masa depan. Eksistensinya ia tunjukkan dengan turut produktif berkarya. Belum lama tadi ia juga merilis single berjudul Insan Biasa. Di channel resminya, lagu ini ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam.